Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal ihsani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala ahli wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ustadz, ustadzah, cerdik, pandai, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Takmir Masjid Nurul Ikhlas, yang mudah-mudahan juga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang tidak bisa saya sebutkan nama maupun pangkatnya, yang juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Perwiritan Wirid Akbar, yang juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya para bapak-bapak, para ibu-ibu, Kang Mas Bayu, yang juga mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik, hidayah, inayah, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya terkhusus bagi sahabat kami, sahabat Banser, yang juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada orang tua kami, kepada datuk kami tentunya, beliau si Kiai Haji Muhammad Sukiman SPDI, mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, selalu bisa menuntun kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah saya pribadi dapat kesempatan bisa silaturahim di Dusun Palabijaya, Kecamatan Langgah. Luar biasa jauh tempatnya dan luar biasa jalannya, berliku-liku ketika menuju ke dalam sini. Alhamdulillah kami serombongan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim kita ini betul-betul nanti dijadikan amal ibadah yang akan selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya niat kita kumpul-kumpul walaupun cuaca yang panas ini betul-betul menunjukkan bahwa kita ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita syukuri rasa syukur kita ini dengan ungkapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, ya, pada keadaan yang genting ini, di sana sini lagi ramenya virus corona ini, tapi alhamdulillah Dusun Palabijaya ini ternyata luar biasa.
menunjukkan bahwa kita tidak takut corona, kita melawan corona, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana melawan corona? Alhamdulillah, dengan silaturahim ini kita adakan majelis wirid zikir. Inilah yang seharusnya, cuman kadang nengok situasi dan kondisi, karena kebetulan kita tempatnya adalah di dalam hutan rimba. Insya Allah aman-aman saja, amin, Allahumma amin. Mungkin kalau di kota ya saya disuruh balik, Bu, Bapak, ya kan, disuruh balik sama polisi. Makanya saya sengaja, ya, Bapak pembina bawa banser, mana tahu saya nanti dicegat di jalan, gak usah tausiah, mungkin gitu kan. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, dan kedatangan kita ini luar biasa, ya, sebagai bakti untuk tidak pernah berhenti dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini nantinya sepulang dari majelis mulia ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam tak bosan-bosannya selalu dan selalu kita sanjungkan, kita haturkan, kita persembahkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Bisyaratan karimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ayo sama-sama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, acara kali ini judulnya 2 in 1. Apa? 2 in 1. 2 niat 1 tujuan. Ya Allah, asik ya. Yang pertama tentu adalah niat yang baik memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah niat wirid akbar, tentu dengan memerangi narkoba, kata pembawa acara tadi. Sudah bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui tentang Isra wal Mi'raj, sedikit kita ambil 2 hikmah saja. Hikmah yang pertama adalah kita mengenang betapa di bulan itu, di tahun itu Nabi sedang menghadapi ujian paling berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan tahun sedih atau istilahnya bulan kesedihan. Kenapa seperti itu? Ini juga kita lagi sedih
memerangi virus corona atau COVID-19. Ya kan? Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu lolos dari ujian dan kita selamat. Amin Allahumma. Beliau Nabi juga diuji oleh Allah. Orang itu kalau naik pangkat, naik derajat harus siap diuji. Anak sekolah juga begitu. Pengen lulus dengan predikat terbaik harus ada ujian kan? Cuman hari ini baru ditunda. Kan begitu. Tapi sayangnya saya sedih, saya juga nggak bisa mudik karena nggak boleh. Masya Allah. Nah ini kita tengok. Jadi beliau Nabi saat itu sedih. Kenapa? Ditinggal dua sosok orang hebat yang tadi sudah dinyanyikan. Paman paling membela. Siapa? Abu Thalib. Masya Allah. Paman yang paling membela telah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak sedih beliau Nabi? Padahal semenjak diasuh paman Abu Thalib, orang kafir Quraisy tak berani langsung berhadapan bermusuhan dengan Nabi. Mereka hanya sembunyi-sembunyi karena mereka punya perasaan istilahnya takut kepada Abu Thalib. Nah, itu begitu. Selang 3 hari, Masya Allah, ya, beliau Nabi diuji lagi oleh Allah, yaitu ditinggal istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah Al-Kubro. Bagaimana coba? Paman tiada, orang yang disayang pun tiada. Bagaimana nasib Anda kalau seperti Nabi Muhammad SAW? Baru ditinggal kekasih, nulis mumet, ya kan? Wis merimpati bruwet, atine sumpek. Larinya ke pinggir sungai, menceburkan diri, bunuh diri. Ya coba. Nah bagaimana supaya kita ini nggak seperti itu? Nabi luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi seperti itu? Bukan. Ada resepnya. Menurut versi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika kita sedang diuji, kita sedang menghadapi masalah, jangan lari dari masalah, selesaikan masalah. Bagaimana? Senyuman tentunya. Hadapi semua masalah dengan senyuman. Ya, bagi anak-anak muda, anak lagi diputus, ngomong aja, betulan kamu putus saya, nanti kalian nggak kecewa. Jangan-jangan nanti CLBK, cinta lama bersemi kembali, ya kan? Kan begitu. Nah ini buktikan. Jadi jangan langsung sedih. Larinya kemana? Cari sahabat, cari teman. Untuk mengutarakan isi hatinya itu supaya ringanlah beban itu. Begitu pula Rasulullah SAW. Larinya ke siapa? Paman yang satu lagi namanya Hamzah. Paman Hamzah, bagaimana aku ditinggal Abu Thalib? Jangan khawatir wahai ponakanku, masih ada aku. Senenglah Nabi, jangan sedih. Ya, Siti Khadijah nggak ada, cari lagi dong. Ngerti? Kata Nabi, tak semudah itu Abu Hamzah. Iya, maksudnya itu nggak langsung sekarang. Nggak langsung sekarang. Ya kita sabar, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik lagi untuk selanjutnya. Senenglah Nabi Muhammad saat itu. Masih kurang puas, masih terasa sedih. Nabi lari kepada sahabat yang satu lagi, putra Abu Thalib. Siapa namanya? Ja'far bin Abu Thalib. Nah, akhirnya Nabi ditemani orang tua ini. Orang tua memberikan solusi. Tenang wahai Muhammad, ayo kita mendekatkan diri ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Berarti kalau hari ini susah, masjidnya ditutup, Ustaz. Ya udah, kalau masjidnya ditutup, ya kita mendekatnya di masjid. Ya pura-pura itu masjid. Bagaimana? Oh masuk nggak boleh. Sedih aku, ya kan? Kan begitu. Jadi mendekatnya adalah ya pokoknya kita bertempat dimanapun kita selalu ingat kepada Allah. Bahwa di balik semua ujian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada gantinya, jangan khawatir. Dia akan diberikan ganti oleh Allah yang lebih. Tidak ada ujian dari Allah itu akan melebihi kekuatan hambanya. Nah itu seperti itu. Maka Nabi curhat di Baitul Maqdis, tepatnya di Hijr Ismail. Bagi yang sudah haji atau umrah akan tahu mana itu Hijr Ismail. Akhirnya beliau ketiduran. Orang tiga ini ketiduran. Begitu pula Rasulullah yang ada di tengah. Akhirnya kedatangan sosok dua wajah yang sangat terang, tinggi. Ya, kurang lebih tingginya 60 kaki. Kemudian membangunkan Nabi 60 meter, Mas. Iya kan? Kemudian membangunkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya kan? Kum, bangunlah. Akhirnya beliau Nabi bangun. Siapa Anda? Man antum? Siapa Anda semua? Kok tinggi sekali kayak begini?
Maka yang satu bilang, aku adalah malaikat Jibril, jangan takut. Yang satunya lagi, jangan khawatir, aku malaikat Mikail. Akhirnya turun lagi satu lagi malaikat lebih terang lagi, dengan hembusan angin yang sangat kencang seperti angin badai taufan. Wahai dua malaikat, siapa lagi yang datang anginnya kencang sekali? Dia adalah malaikat Israfil. Ketiga malaikat inilah yang nantinya akan menjadi guru besar dari ilmu kedokteran. Mulane nek dokter wis angkat tangan virus corona, yo mendekatlah pada malaikat. Nanti biar disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Oh, gimana kok? Susah sekali jadi manusia itu. Ya kan? Kan jadi ajari ini. Jadi guru-gurunya para bidan, para dokter nanti itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Apa yang terjadi di situ, wahai Ustaz? Ternyata beliau Nabi diajak jalan menuju sumur Zam-Zam. Beliau Nabi disuruh tidur secara terlentang. Jangan sedih, wahai Muhammad. Aku boleh nggak membuka baju Anda? Untuk apa? Ya kan? Aku ingin membelah dadamu dari tenggorokan sini nanti dibelah sampai bawah pusat. Berarti dulu sudah ada dokter bedah kan? Siapa gurunya? Jibril, Mikail. Dan ada juga yang perawat ahli oksigennya dan juga menyimpan nyawa, yaitu Israfil. Jadi kalau sekarang namanya apa? Obat bius. Loh, misalnya guru ini juga dibilangin kok, terlalu pede manusia itu. Akulah yang menemukan kedokteran. Sombong kali loh. Gak pernah belajar ilmu Al-Quran apa? Al-Hadis apa? Baru keluar tadi kemarin sarjana kedokteran aja sudah mengaku-ngaku, akulah penemu virus yang terbaik. Boleh loro dewe. Nah, kan kena sendiri kan begitu, terlalu sombong kan nggak boleh kan begitu. Ya kalau menemukan ya dijawab alhamdulillah kami bisa menemukan, mudah-mudahan bisa lenyap secepatnya virus corona selama 14 hari. Ini detik-detik di tengah hari loh ini. Dari kemarin seminggu kan sudah 7 nih, mau 7 lagi. Ayo kita tameng dengan wirid kita hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua nanti makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Mendekat, jangan malah menjauh. Kalau nggak boleh ke masjid, ya musola. Musola ditutup lagi, rumah ditutup. Ngebrak ngono lah jero hutan. Nah, sampai di sini kan aman. Nah, kan begitu. Alhamdulillah. Jangan dibilang di dalam hal ini malah aman kok. Kan begitu. Makanya itu seperti ini luar biasa. Maka patut kita syukuri seperti ini. Mudah-mudahan kita nanti selalu aman dari virus corona. Amin Allahumma. Nah, apa sih gunanya Ustadz? Loh, Nabi dibuka. Ini juga akan menjadi pedoman untuk kita. Apakah begitu gampangnya kita ketemu Allah? Kalau kita ngomong kita itu akan mampu ketemu Allah. Alhasil, alah tadi dibilang sama ustadznya yang duduk, ngapain sih wirid ngentekno tenaga? Ngapain sih doa tahlil dan itu mungkin BA ini dan itu? Jangan bilang gitu. Apakah kamu sudah hebat pengen ketemu Allah tanpa melalui itu? Saya contohkan dulu sebentar. Bapak ibu semua kalau pergi masuk ke rumah Pak Camat, apakah semudah itu ketemu? Apalagi nggak orang pakai seragam, bajunya compang camping wong desa, diusir karo satpam, ya kan? Pemulung pergi kau. Kan seperti itu. Tentu kita harus mengenal orang dalam kan. Mampu. Kalau orang dalam itu sudah ngomong dia, Pak Camat pasti keluar. Sama dengan Allah. Allah punya asisten luar biasa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita tadi wasilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak Ustaz, ngapain repot-repot ila hadratin Nabi? Langsung Gusti Allah, ya Allah, pret. Kok kaya doamu sih mustajab wae. Ndelok raimu ra bentuk wae gitu. Ya kan? Nah ya begitu, sombong kali jadi orang. Ya kan? Kita tentu harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau Nabi bilang oke, Allah pun oke. Maka Allah pun mensyariatkan Al-Quran. Dibukalah nanti kalau nggak percaya. Siapa yang mengaku cinta padaku, kata Allah, cintai dulu Muhammad SAW. Bapak ibu semua harus ingat sejarah adanya alam semesta ini, adanya kita duduk di sini berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah akan menciptakan Nur Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nur Muhammad tidak ada alam semesta ini. Kok gayanya ngomong-ngomong, wah aku langsung pada Allah. Mana? Itulah arti apa bentuk wasilah seperti yang sudah kita lakukan para sesepuh ini. Tolong yang bagi muda-muda jangan dirombak, jangan dihilangkan.
lanjutkan. Lanjutkan. Nah itu seperti itu. Karena itu penting. Kita pasti butuh. Mana itu Nabi ketika wafat, apakah ia akan ngomong, wahai malaikat, zauji, istriku? Enggak. Mali, hartaku? Enggak. Waladi, anakku? Tidak. Apa yang dibuat Nabi ketika saat sakaratul maut, ketika malaikat Israel datang, Nabi menangis berderet air mata. Yang ditangisi hanyalah ummati, ummati, ummati. Ya kan? Loh, Nabi lo mati-matian membela kita. Loh kok kita, ya Allah, mencampakkan lo Nabi. Itu namanya kebalik udele enggak? Halo Bapak Ibu. Kurang ajar enggak? Nah, kan begitu. Lo Nabi lo membela kita mati-matian ketika beliau wafat. Ummati, bagaimana dengan umatku ya Rasul? Wahai malaikat Israel, kok kita yang sudah dibela begini kok malah sampai mencampakkan Nabi? Salah satunya termasuk adalah sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, termasuk majelis taklim juga sunnah Rasul. Bahkan hukumnya pun wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan dikatakan lagi, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sejauh sampai negeri Cina. Sekarang Cina corona, sedanglah Palabi Jaya. Ada ngono ajarannya. Oke? Halo dusun Palabi Jaya, oke? Kalau Cinanya lagi corona, larilah ke Palabi Jaya. Alhamdulillah. Kan gitu ngajinya. Kok repot? Nah itu seperti itu. Ini diingat, luar biasa. Ternyata ceritanya Nabi akan dibersihkan jantungnya. Maaf ya, yang mas-mas jangan salah fokus. Kalau aku megang ini ya, aku susah loh Bu. Seharusnya ibu-ibu yang di depan sini, biasanya tuh paling ngefans sama saya kan perempuan. Masa laki-laki ngefans? Aneh, curiga ya kan? Kan begitu. Biasanya kan ibu-ibu yang fans ke saya. Nah, kalau saya pegang ini jangan salah fokus ya Mas ya. Jantung tuh di sini loh. Ya, jadi hati manusia itu di bahasa Arab kan ada dua, satu namanya al-qalbu, dua al-kabidu. Yang al-qalbu jantung, al-kabidu yang di sini. Nah, ya kan? Mulane nak loro hati sampean bagaimana? Hatiku sakit, orang yang hatiku sakit. Enak, nggak ada. Hatiku sakit orang yang ngelehen ya. Lapar, ya kan? Sakit pasti di sini kan? Sakit hati. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Makanya diingat bahwasannya ya, Nabi akan dibersihkan jantungnya. Apa itu? Penyakit-penyakit hati. Ingat, mau ketemu Allah, beliau Nabi dibersihkan dulu. Nah kita bagaimana? Juga harus membersihkan diri. Dibersihkan dengan apa Ustadz? Dengan 3 mangkok air zam-zam. Subhanallah. Sudah berapa kali kita membersihkan jantung kita? Nggak usah dibelah, nggak usah. Seperti dilus-lus jantungan ya kan? Apa-apa kagetan, apa-apa gumunan, itu kan namanya penyakit. Nah, itu diingat. Yang dihilangkan adalah penyakit iri, dengki, riya itu loh pamer, fitnah, namimah, adu domba. Pokoknya penyakit-penyakit hati dibersihkan sama malaikat Jibril, perawatnya Mikael karena bawa mangkoknya. Mangga dokter gitu sampai 3 kali. Yang membawa biusnya malaikat Israfil. Kayaknya baru kali ini kan ada keterangan Isra Mi'raj kok unik kayak gini kan? Iya. Ustadznya lulusan kedokteran no? Tapi Islami bukan umumi. Subhanallah, jarang loh yang ada menyerahkan seperti ini. Karena apa? Kita belajar pakai kitab kuning. Makanya adik-adik kalau pengen kitab kuning datang pondok kami ya. Nggak promosi memang ya. Nah, ya kan? Datang ke kami. Daripada jauh nanti kedatang mas-mas yang lulusan Lirboyo kan kejauhan. Engko bandara ini ditutup sisan. Ya wes datang ke Sukamaju, datang ke Mbah Haji Sugindar. Luar biasa beliau. Siap menampung. Bahkan beliau sudah memberikan warning bahwasanya nek nggak mampu urus surat nggak mampu, datang aja ke Al-Hidayah diterima. Subhanallah. Ya kan? Diterima. Saya juga yatim piatu diterima. Karena saya jauh dari orang tua kan yatim piatu kan. Nah, kok sewot kali kalian. Nah, ya kan? Saya diasuh oleh beliau kan luar biasa ini. Bisa duduk di sini berkat beliau. Maka jangan kau lupakan perjuangan orang tua. Anda semua bisa cantik kayak gini yang perempuan, yang laki-laki bisa ganteng seperti ini. Semuanya sudah bisa diterima kayak gini. Ingat mbah dulu kita dulu baru nanam sawit diterjang gajah, ya kan? Baru nanam jagung diterjang kera. Ini dan itu susah payahnya beliau. Ingat. Nah itu seperti didoakin setiap 5 waktu.
Jangan sampai kita sepelekan perjuangan orang-orang terdahulu itu. Sama dengan Rasulullah, perjuangan Rasulullah di zaman dahulu, ayo kita galakkan lagi. Jangan kau lupakan begitu saja. Janganlah langsung cepat berlalu. Makanya nyanyinya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya kan? Oke? Artinya apa? Kita harus selalu mendekat pada Nabi supaya mesra. Orang itu kalau dekat Nabi, insya Allah dijamin awet mudaun. Awet muda. Makanya Mbak itu mungkin wis kebablasan. Ya kan? Kalau pengen awet muda baca sholawat awet muda. Ya, itu seperti itu. Insya Allah dijamin awet muda. Kenapa? Wajahnya selalu dijamin berseri-seri, walaupun hitam tapi the black sweet. Hitam tapi manis, ngono kan? Gitu. Wis ireng ora kena sholawat, alah kayak areng sisa. Tamat walam bis soal. Nah, kan begitu. Nah, ini coba dengan mendekat Nabi itu akan disinarkan apa yang akan diisi oleh malaikat. Malaikat mengisi hati Nabi dengan 6. Dihafalkan nanti. Isi dengan 6. Ya. Yang pertama diisi kebijaksanaan. Apa bijaksananya? Walaupun corona tetap pengajian. Amin. 100 untuk panitia. Plus dong. Loh, dibilangin kok ya kan? Dia bijaksana walaupun corona tetap ada pengajian. Pengajiannya apa? Berdoa, wirid, pakai tahlil ini dan itu, semuanya mendekat pada Allah. Berarti beliau bijaksana luar biasa. Saya juga ketar-ketir, mana tahu nanti pengajiannya ditutup, ya kan begitu kan? Alhamdulillah tidak, berarti bijaksana beliau. Yang kedua, hati Nabi diisi dengan keimanan. Kita datang ke sini karena iman kan? Coba kalau nggak iman, tak mampu kita duduk di sini, apalagi sudah jam sekian. Oh, panasnya luar biasa. Sa Ustadz kayak mau luar biasa. Tisune lain. Kipasnya pun lain. Ya kan, jauh loh padahal. Ya kan, masya Allah. Ya kan, ya nggak apa-apa. Ya kan, saya ikhlas. Kan diajari nurul ikhlas, cahaya keikhlasan. Setelah aku baca itu, Bu, Pak, aku nggak jadi marah. Ya, ikhlas. Alhamdulillah. Ini karena suatu keimanan. Ya, bahkan di depan tuh nggak ada apa. Masa Ustadz disuruh, ya nggak pantas tuh ya. Alhamdulillah. Kok kepengen cinta pada Allah? Cinta sama yang disayang Allah aja belum. Amin Allahumma. Amin. Ini maksudnya kritik terbaik untuk para panitia. Ya, jadi bahasa Jawanya nguwong-nguwong. Nah, ngono maksudnya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Kritik untuk membangun, kritik yang baik itulah ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang pahit walaupun, katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Artinya besok aku diundang lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Aku senyum aja kok, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting aku sudah mengatakan mana yang benar. Walaupun aku tak undang meneng, ora apa-apa. Ya kan? Makanya aku mumpung sekali ini tak kasih tahu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang ketiga harus diisi dengan kelembutan. Hati kita harus dengan kelembutan. Apa kelembutannya? Walaupun panas, Ustadz tetap punya tisu khusus. Lembut sekali, subhanallah walhamdulillah. Sampai sing wirid pun yo laku diajari juga subhanallah walhamdulillah. Panas tahu, wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya aku tak paling belakang panas ya kan. Mudah-mudahan panas terik yang kita terima ini jadi saksi bisu, keringat kita menjadi penyejuk di neraka, bahkan kita hanya lewat saja. Amin Allahumma amin. Yang keempat diisi dengan apa? Yaitu diisi dengan keilmuan, pengetahuan. Ayo kita isi hati kita dengan pengetahuan. Rajin-rajinlah ikut jamaah wirid ya, ikut pengajian-pengajian supaya hati kita semakin bersih, semakin baik. Orang itu kalau hatinya semakin bersih, diajak apa-apa itu gampang kok, ya kan? Ringan kok, seneng kok, walaupun panas semangat, ya, kan begitu. Apalagi yang belakang itu kayaknya pada ngomong tapi nggak berani. Tak pikir-pikir Ustadznya ganteng juga, ya kan? Nah, gitu. Tapi masuk Ustadznya cantik, terima kasih.
dibilangin kok, ya kan? Harus dengan keilmuan. Aku panitia, dibilangin. Ya. Tapi masih kurang ilmunya Pak panitia. Laku kon buka. Wes, ustadz cerewet gitu. Nah itu baru. Insya Allah barokah sa anak putu nih, insya Allah eleksi insya Allah. Amin. Tak hargai dengan keilmuan. Saya juga punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus yang kelima, ya. Yang kelima diisi dengan apa? Dengan keyakinan. Kita yakin hadir di sini pasti Allah tak akan mencatat kita. Allah pasti akan selalu melihat kita. Bahkan Rasulullah SAW tadi sudah ada mahalul qiyam, ya kan? Apa enggak hebat itu? Setiap dimanapun majelis persolawatan ada mahalul qiyam, Nabi hadir. Nek enek wong ngomong rasa solawatan, ya wis potongan sampean itu berarti. Ya kan? Diingat. Masih ingat Abu Lahab? Ya, beliau berdiri mahalul qiyam itu ketika malam Senin doang. Ketika Nabi sedang lahir, itu ada tentang filosofi tentang mahalul qiyam, mas-mas, ngerti? Ya kan? Beliau mengangkat yang namanya Nabi kita Muhammad SAW muter ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Seneng ponakannya lahir sampai memerdekakan Suwaibah, seorang budak. Sehingga Sang Abbas adiknya ketika tidur mimpi bahwasanya kakaknya Abu Lahab ternyata tersenyum di neraka. Aneh enggak? Di neraka kok tersenyum? Ditanya sama adiknya, Mas, kok kamu tersenyum? Padahal di neraka sangat panas. Alhamdulillah, alhamdulillah, Abu Lahab, alhamdulillah. Berapa pirinnya aja, ya kan? Oh iya dek, karena aku seneng sama keponakanku kemarin itu pas hari Senin. Maka setiap hari Senin aku di neraka, aku dapat keringanan. Nah sekarang kita ini yang ada di desa yang luar biasa ini, dusun luar biasa ini, di pedalaman ini, ya, kita mencintai Nabi kita. Insya Allah tidak hanya malam Senin kayaknya, tidak hanya hari Senin, mudah-mudahan selamanya aman dari neraka. Coba dibayangkan itu. Siapa yang masih mau anti solawat? Abu Lahab aja juga cinta Nabi, ya kan? Orang itu kalau nggak cinta solawat pasti hatinya tersesat. Yakin itu? Mergo kurang solawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe dadi tersesat. Jaluk ning kancaku, ayo padha ngakehno selawatmu supaya tentrem atimu. Selamat donya akhiratmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf udah siang nanti capek kalian. Pokoknya nang undang Ustaz Sobiri kemeng tanganmu. Ahli sholawat dilawan, ya kan? Dah saya tahu Anda capek. Silahkan kalau dilanjutkan makannya. Nggak usah ringkus sama saya. Ya. Sudah siang. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ditutup kembali sama malaikat Jibril dengan mangkok yang keempat. Tadi sudah 3 kan mangkoknya. Ditutup lagi dengan mangkok yang keempat, yang terakhir diisi keislaman. Ditutup lagi sama Israfil. Set. Akhirnya Nabi diajak. Tadi kita baca dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, naik buruk. Buruk itu kalau zaman sekarang gambarannya seperti helikopter. Kenapa? Karena matanya di sisi. Ya, sampai nengok itulah ya, helikopter itu seperti itu. Nah, nanti kalau hari ini Pak Habibie itu bisa mencetuskan pesawat, maka buruk ketika sedang ke Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Bagaimana? Namanya pesawatnya olang-aling. Kenapa? Nabi nggak akan jatuh. Kalau naik nuncem.
kualik dedine. Ya, kalau turun, nah, maka Nabi nggak akan jatuh. Kanan kirinya dijaga malaikat Jibril dan Mikail. Subhanallah. Maka ayo kita cinta sama Nabi. Perjuangan luar biasa. Apa perintahnya? Singkat cerita, beliau dapat hadiah sholat 5 waktu. Karena menyingkat waktu, Bu, maka saya singkat-singkat. Masalahnya sendiri terlambat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau nggak panitia minta 1 jam, aku setengah jam sebalik. Panas. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Ya kan? Apa maksud hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah sholat 5 waktu? Nah, ini tentunya adalah tentu ada hikmah. Tentu ada manfaat. Lanjut atau sudah? Lanjut. Mari kita lanjutkan. Iklan dulu. Iklan dulu. Ini kan live. TV Balapi Jaya. Ada live. Jadi ada apa iklan dulu ya. Kita lanjutkan. Apa hikmahnya Ustadz? Hikmahnya kita baca dulu hadis Nabi Muhammad SAW. Man sholla as-sholawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya wasani yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri wasalisu wa yu'ti kitabahu biyaminihi warabi'u yamurru ala sirati kal barqi al hatifi wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adabin. Nah, saya juga insya Allah bisa bahasa Arab kok. Pembawa acaranya kan bahasa Arab, aku juga bahasa Arab. Ya kan? Apa artinya? Barang siapa rajin sholat 5 waktu secara berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 keutamaan, 5 pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 5? Yang pertama, al-awwalu la yusibu fakrun fid dunya. Dijamin oleh Allah tidak akan miskin di dunia. Jangan bilang yang miskin itu miskin. Belum, itu baru ujian, Pak Bu. Betul? Nah, kalau ibu-ibu bapak dibilang miskin, saya tak tanya dulu, ada berapa mobil yang parkir di masjid ini? Ayo, ya kan? Yang banyak malah Honda-Honda, ya kan? Itu menunjukkan justru malah orang-orang seperti itu yang dikatakan oleh Allah orang yang tidak fakir. Ngerti? Walaupun hakikinya kita di dunia dibilang orang miskin, tapi kita kaya akhirat. Makanya saya sering bilang sama anak-anak, nak, ayo do Jumatan. Kira-kira sing Jumatan itu Innovane hitungan piro? Ora nek, sing banyak Honda kan. Innovanya makin di mana? Itu Pak di Cafe Dut. Kelakuan si kucing garong, nek orang nyolong orang iso ngomong, ya kan? Lah dibilangin loh. Ini yang cepat-cepat datang dari Honda-Honda kayak seperti ini luar biasa. Berarti Allah itu sebenarnya tidak menciptakan kita jadi fakir. Kenapa? Kalau kita rajin sholat 5 waktu. Artinya apa? Kaya akan ilmu, kaya akan akhirat. Makanya saya juga pernah dikritik sama jamaah, Pak Ustadz, kalau undang Ustadz itu nanti kalau hujan kasihan, buat beli mobil napa? Saya bilang, kalau saya punya mobil, kue wani biro. Wah iya, benaknya itu kira-kira gimana? Ya kan? Nah adanya saya pakai Honda seperti ini, 1, kamu menjemput saya juga dapat pahala. Nah, ya kan? Nomor 2, ya kan? Kamu pasti akan mengundang saya, ya biasa-biasa saja. Nggak akan rikuh ini dan itu. Ini luar biasa, ini perlu juga akidah juga begitu. Tapi bukan berarti saya anti mobil. Saya tadi kan namanya mobil. Ya, ada yang bilang pengajian bid'ah, tapi dia kok bawa mobil rapoduha itu. Apakah di zaman Nabi ada Innova? Zaman Nabi itu adanya onta, tahu? Coba saya tadi sama Mbak Haji dari Sukamaju pakai onta, kapan tekane?
Bilangin kok repot kali ngelawan orang itu, ya kan? Padahal dia yang ngomong sendiri tuh bid'ah, apalagi bawa Honda ini bid. Masya Allah, ya kan? Terus apa alamat Hondanya? Aha, woconen bid'ah. Malah tambah nemen. Kan seperti itu. Kadang orang itu loh suka mencaci, tapi dia nggak pernah berkaca di diri. Dia mencaci orang itu akan lebih bid'ah, padahal dia lebih bid'ah diri. Itu loh. Itulah Rasulullah tidak boleh ada seperti itu. Kita harus husnudon kepada sesama. Oke? Kecuali kalau dia terang-terangan memang sangat menghujat atau sampai menghina, melecehkan, nah itu jelas kita melawan gitu loh. Nah ya, tolong nih dengerin. Nah, ini manfaatnya. Wasani yang kedua bagaimana Ustaz? Yang kedua, yarfa'ullahu taala adzabal qabr. Allah akan meringankan siksa kubur kita. Ibu, ya Allah, rene suaranya jelas loh. Ibu, nek bapak ingin kongko wae. Bapak aku ngerti, yang ngerokok entek lemes. Nah, ya kan? Nah, ibu-ibu kan ya gitulah, ya kan? Halo semuanya, Bapak Ibu, siap dilanjut? Nah, wasani yang kedua, Allah akan meringankan siksaan kubur kita, Pak Ustadz. Apa itu maksudnya? Perlu diingat Bu, orang nanti meninggal, bahkan nanti akan bangkit dari alam kubur, dia punya wajah 4. Yang 3 bagus, yang 1 jelek. Apa? Yang 3 bagus, yang 1 jelek. Saking weleke kok. Ya kan, jelek. Apa itu Ustaz? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawakibi. Fatakulu lahum al malaikatu ma a'malukum fayaquluna kunna idza sami'na al adzana kunna ila toharati wal wudu'i wala nastagilu bi ghairihi." Mantap. Sing ibu-ibu tunggu, mudah-mudahan duwe mantu kayak Pak Birin. Amin Allahumma amin. Ya kan? Nih. Wa qauman wujuhuhum kal qamari fayuqalu lahum ma amalukum fayaquluna kunna natawaddau qabla al adzan. Wa qauman wujuhum kasyamsi fayuqalu lahum ma amalukum fayaquluna kunna nasma'ul adzana fil masjid. Apa artinya Ustaz? Ketika nanti orang itu masuk ke kuburan dan dibangkitkan dari kuburan, maka dia akan berwajah 4. Yang ketiga bagus, yang 1 jelek. Yang 1 yang baik ini awalnya akan bangkit dengan wajah seperti bintang-bintang di langit. Kal kawakibi. Alhamdulillah, seperti bintang-bintang di langit. Wahai Ustaz, apa amal orang seperti itu? Kok seperti itu? Tentunya adalah orang-orang yang ketika mendengar suara adzan cepat-cepat mandi, kalau belum mandi, setelah mandi cepat-cepat wudhu, datang ke masjid atau ke musola. Sekarang tak tanya dulu sama bapak-bapak dan ibu, Anda kira-kira kalau ada adzan apa jawabannya? Ketika megang HP gimana? Waduh, kosek, pintar juga. Nanggung, waktunya sudah kayak gini, tahu-tahu lagi 4G lagi. Allah. Pacarnya lagi nelpon, awas kalau sampai ini dimatikan, putus juga. Ya wes, putus karepku. Nah, ya kan? Padahal ada suara adzan, waduh, nanggung. Apalagi gratisannya habis setelah duhur. Lah mumet ibu jawabnya. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Bagaimana kesibukan ibu ketika sedang ada suara adzan? Bapak-bapak juga begitu. Bagaimana ketika sudah bagus, sudah bersih? Apakah Anda bertata secantik dan seganteng hari ini? Coba tak tanya dulu bapak-bapak ibu, apalagi sang ibu. Ibu, Anda tadi kalau datang ke sini itu berkaca berapa menit? Oh iya, weh. Ya kan? Paling minimal setengah jam, Ustaz. Masya Allah. Ya kan? Nah bapak rata bahas, cepet-cepetan lah bapak ibu. Oh, ya kan? Ibu-ibu dulu, berapa menit? Bapak wis jeglek Honda. Bu, Honda ini terlambat. Iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Sudah mau naik ke jok motor pun turun dulu ke spion. Tunggu sebentar ya. Kayaknya kurang pas deh. Oh ya kan? Kurang pas. Mau naik lagi turun sebentar. Ada kaca di depan rumah. Pantatnya ditengok. Udah lurus apa belum?
Ya kan? Ibu ketika mau pergi perwiritan, apalagi kenduri, apalagi pesta, ribetnya kalau bertata. Tak tanya sekarang, kalau mau sholat apakah seperti itu? Alah, ya kan? Wis kok apa dari rumah ora adus, cuma wudu, ya, jilbabe penceng, ya kan? Sarah ini menceng, bau kenceng. Lah iya bermasak, ya kan? Wajahnya cireng fleret ngono kae. Masuk. Apalagi yang mbah-mbah itu mau sholat Allah Akbar, setane apa setane, malaikate batuk-batuk. Kenapa? Bau fresh care. Ya kan? Bau balsem, rimaswon. Padahal kalau pergi pengajian kenduri atau pesta baunya apa? Casablanca. Oh, ya kan? Sakueleke muter karo Rexona roll on. Masya Allah. Ya, Casablanca 1 kilo. Allah, Masya Allah. Sak sandal-sandal. Cret. Wangi ini luar biasa. Itu kalau mau pergi ke pesta atau acara-acara yang lain. Tapi pas sholat bau nih, Masya Allah. Wis mangan jengkol, wis mangan pete, angop ya ombo sisan. Halah. Kira-kira imame kepiye? Teman-temannya bagaimana? Ya kan? Ini luar biasa. Kita kalau mau pergi kemana-mana, Masya Allah, setrikanya lancip, lemir, sampai namanya apa itu, semut gak berani lewat, takut tergores. Tapi ketika pergi sholat, Masya Allah, Allahu Akbar, belum saatnya rukuk, kerentul, ngeper. Iku nih lo mau kenane ngeper sih. Jadi urung walai lukuk isem turun. Coba pergi ke pesta, malukin. Ya kan? Luar biasa. Coba kita tengok. Ini lo bertemu sama Allah. Ya kan? Coba sholat kan bertemu sama Allah kan? Nah kok pengen kita itu muka kita pengen bersinar kayak bintang-bintang bagaimana? Wong kita kebalik. Bukan berarti nggak boleh ya Bu, tapi samakan apa? Ada jamaah kemarin bilang, Pak Ustadz, katanya perempuan kalau pergi nggak boleh wangi-wangi. Siapa bilang? Yang nggak boleh itu pakai wangi-wangi punya niat jelek untuk selingkuh lagi, tahu? Atau niatnya jelek pamer, iri, dengki dan itu. Jadi katakan aku kan cantik gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau kita mempercantik diri tidak secara berlebihan ketemu Allah, Allah jempol untuk kita. Mantep orang ini. Nah, begitu loh maksudnya ya. Karena kita ini menghadap Allah, maka budayakan 3: bersih, rapi, wangi. Apalagi musim kampanye. Ngono ki iso-isonya Bu, bisa-bisanya sholat tuh pakai kaos kampanye. Kaos partai tahu. Padahal kalau pergi kenduri, saya yakin nggak ada yang berani pergi kenduri kok kaos partai, kok gendeng nih. Ya kan? Aneh itu. Nah, ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti bapak-bapak pakai, Masya Allah, bajunya sama istrinya, sama anaknya, gaya. Ya kan? Bagus. Ini pun seragam. Kok tumben sama baju saya? Ngapain ya sama saya? Alhamdulillah. Kan begitu, ini bagus. Loh sekarang ini sholat rumah baju partai, ada tulisannya kayak gini Bu, coblos saya. Masya Allah. Lah kira-kira apa nggak ganggu jamaah yang di belakang? Kebetulan yang di belakang itu anak kecil, cepat ambil jarum. Coblos saya itu yang ini. Apa sih disalahno? Lah wong sholat kok tulisannya coblos saya. Ya anak kecil kan jujur. Ayo coblos ya. Aneh kadang kita itu melihat ya kan. Kita ini menghadap Allah kok seenaknya gitu loh. Padahal kalau kita bepergian selain Allah luar biasa bagusnya. Bila perlu ya kan. Apalagi nanti sebentar lagi Ramadan. Terus ada hari raya, semuanya serba baru katanya. Ya kan? Kalau nggak baru nggak seru. Loh ini ya Allah datang kepada Allah, ya Allah, baju 3 hari nggak dicuci. Kira-kira gimana coba? Masya Allah, ini balik, ya kan? Jadi ketika pas sholat itu kita harus sungguh-sungguh juga. Inilah momentum Isra Mi'raj itu. Sungguh-sungguhlah dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sinarnya bagus. Yang kedua bagaimana Ustadz? Yang kedua seperti rembulan. Ayo naik lagi pangkatnya. Apa nggak terang kalau rembulan, ya kan? Ya, bagaimana yang seperti rembulan? Yang rembulan adalah ketika sedang apa istilahnya sebelum adzan dia sudah siap-siap. Kunna natawaddu'u qoblal adzan.
sudah mandi, sudah wudhu, sudah di depan kaca, semuanya ditata bagus, sudah cantik bagus gitu kan. Yang bapak sudah ganteng, jangan pula nanti pakai apa itu peci bolong ngarep nu sudah bangetan warnanya abang sih sana. Oh ya kan, kita tengok pecinya cocok nggak? Coba pergi ke Kenduri pakai peci kok jelek, malu kan? Istrinya lo nyubit, malu-maluin. Nah, ya kan begitu. Penceng tuh lo, sampai gitu kok sayangnya istri kok ya kan? Penceng lo ini sholat kok malah. Allah, si tiga sujud apa nih? Gitu. Ya model gaya sekarang kan. Ayo, mas-mas yang lagi dokoyong ini balik no. Pak Ustadz putra betul. Nah, kan? Enggak, kalau nggak sholat loh mas, kamu kan nggak sholat, jangan marah sama saya. Cuman pula nanti itu diantemkan saya. Ya kan? Ini kan nggak sholat, maksud saya pas sholat itu loh kok gini kan nggak sah tuh. Wong rambut satu aja nggak boleh, apalagi ini sudah sadar nggak boleh. Ingat-ingat nih kan, apalagi begini. Cepat betul sholat ini. Ya, ingat-ingat tuh. Ya. Kita juga pakai adab. Wong kita pergi ke Kenduri aja. Permisi, assalamualaikum. Sehat? Iya Mbak Yu. Baru ya? Iyalah. Ya kan? Lah kok sholat tuh? Jan. Ya begitu yang bagus. Allahu Akbar. Itu yang bagus orang. Allah. Wong sholat kok gejok kancane kok apa ya? Ya. Wong sholat Allah. Wong sholat kok cekiki ani apa tuh ya? Coba bayangkan, banyak itu kejadian tuh nggak percaya, ya kan? Ini loh kita menghadap Allah, wong baru menghadap sama pengantin baru kita diundang itu aja, khidmah begitu bagus duduknya, kok ya kan? Mendengarkan ya kan? Suruh selanjutnya ya kan? Wah begitu. Nah ini kok menghadap Allah kok begitu? Ya nggak akan jadi bulan. Yang ketiga akan seperti matahari. Bagaimana seperti matahari? Ya kan? Kunna nasma'u al-adana fil masjid. Ini kayaknya khusus orang yang tua-tua. Ada yang hadir? Wong tua-tua punya predikat wonge wis tuwek, untune entek, ora tegas baye, lakune ndesek-ndesek, disenggol sithik langsung mate. Subhanallah. Rata-rata orang tua kan? Artinya sudah iktikaf, wis sholat awal ini dan itu wajib kali. Saya aja berat kok, masih berat itu. Saya akui, ya kan masih berat. Nah itu seperti itu. Nah ini jadi duduk sambil nunggu, bila perlu sambil baca-baca tasbih, tahlil, baca yasin, ini dan itu luar biasa. Nah itu, makanya saya pernah itu diomongi sama anak santri, Pak sampai kok nggak gitu, ini dunia pendidikan mas, ngomong gitu. Dunia pendidikan itu ustadznya memang di mana-mana harus memantau dari belakang, sebab nanti kalau ustadznya ke depan terlalu serakah. Yang kedua, assalamualaikum, makmumnya hilang. Itu dunia pendidikan ya. Saya yakin kalau saya nggak dunia pendidikan, insya Allah saya lebih awal. Karena dunia pendidikan kan sambil buka dulu. Cepat berangkat. Lapo kamu ngumpet di situ. Cepat jamaah. Lah sing ngurus siapa kalau bukan ustaz dunia pendidikan? Maka tolong dimaklumi ya anak-anak ya. Kalau ustaznya agak telat tuh dimaklumi. Coba hujat, mau laporin polisi. Kurang ajar. Ya kan? Kan begitu sudah berat tugasnya. Bangunin tuh pun kadang dipancal. Nah, bangun. Malah ngajak kungfu panda. Ya kan? Sabar ustaz ya, sabar. Nah, kan seperti ini dunia pendidikan beda dengan dunia kalau kita fastabiqul khairat Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu gampang nyalain ustadz juga. Karena ustadz juga punya tugas berat. Yang bangunin, ngontrol, yang rame digini-giniin, yang ngantuk di itu. Coba ustadznya di depan semua. Ya turu kabeh terus nemburi. Turu kabeh. Tapi kalau di belakang teman-temannya lagi itu dikontrol. Ngerti? Bukan ini apa-apa tapi ditengok dulu tempatnya. Dunia pendidikan apa dunia yang lain gitu. Ya. Jadi insya Allah akan wajah kita seperti apa? Matahari. Yang keempat wajah jelek ya, kecuali tiga ini. Jadi kalau terdengar adzan wis blabar biblasan. Nggak mau datang, benci bahkan ngomong wis woropo lah. Ya, kuno, ya kan. Makanya pengumuman bagi yang adzan suaranya yang bagus, ojo umpreng ngamo. Ya, kalau adzan yang bagus, la ilaha akbar orang sing teka. Adzan itu yang bagus, yang menarik. Makanya kalau bisa adzan itu agak lama, jangan dibalik. Yang komat cepet, baru yang adzan lama. Kenapa ada metode seperti itu? Rasulullah menunggu jamaah. Setelah tertarik kan datang kan. Coba di situ ada yang bagus, nanti masjid ini ada yang bagus. Hayya 'alas salat.
yakin, itu tuh bingung. Baru mandi, anduke merojol. Siapa itu yang andan? Ya kan? Ini andannya yang prek-prek seteka siapa? Males yang datang. Maka tolong ada seleksi andan Pak Takmir. Seleksi andan. Jangan hanya karena andan. Nah, latihan tuh jangan di atas, latihan tuh di bawah. Tapi kalau andan memang harus sudah diseleksi. Karena apa? Biar orang-orang ini tertarik untuk datang. Siapa ya? Padahal sebenarnya Parjo, wonge ireng dongo sisan, ya kan? Tapi karena suaranya bagus, mempesona. Alhamdulillah, itu seperti itu. Nah, ini termasuk hikmah ada seperti itu. Wasalisu, ya hampir selesai. Ini sudah jatah kok. Wasalisu yang ketiga, maka kita akan dapat buku catatan amal dari tangan kanan. Alhamdulillah. Warabiu, apa yang keempat? Maka kita yamuru ala sirati kalbarki al hadifi. Kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar-nyambar. Di dalam hadis lain diterangkan orang yang ahli beriman, baik lelaki atau perempuan yang imannya kuat bagus, termasuk mengadakan Isra Mi'raj ini, insya Allah melewati Siratal Mustaqim, pintu surga belum ditutup, wis natap lawang. Dalam hadis lain, apa itu? Ketatap lawang. Kata malaikat, siapa kamu? Ya, mana entah? Siapa kamu? Maka dia jawab, ana abdi, ya, ana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, aku hamba Allah, aku umatnya Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, pecinta sholawat, pecinta tahlil, pecinta Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Pas yang terakhir. Sudah mulai dong. Walhamisu, terakhir kok bingung loh. Walhamisu yang kelima. Apa itu yang kelima Ustaz? Yadkhulullahu al-jannata bila hisabin wala adzabin. Kita akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa dihitung amalnya sama sekali. Amin Allahumma amin. Dan di situ dikabarkan disediakan rumah tingkat yang sangat tinggi, tingginya tingkatan 40. Tingkatnya 40. Di bawahnya ada sungainya, kalau sekarang namanya pantai. Pantai itu nanti airnya sangatlah bening, ya. Terus dia putihnya seperti putih susu, rasanya seperti madu. Jadi kalau kita masuk mandi susu, mandi madu. Pengen merasakan? Oh, mulai tuku Frisian Flag sak botol, terus karo madu, lebokno nang ember, ungkum nang ember. Ya ikulah mandi madu dan susu. Alhamdulillah. Itu di dunia sudah matles kan? Nah, apalagi nanti di akhirat. Kan begitu. Nah, ini luar biasa dijanjikan Allah. Dan di setiap pintu nanti telah disediakan bidadari 40. Yang perempuan nggak usah khawatir, dicawisi bidodoro. Ya, juga 40. Kalau sampai punya suami istri di dunia ikut, berarti itu inwan. Punya suami istri dari dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita yang hadir ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat ya. Kita rajin sholat dan rajin sholat istiqomah. Mudah-mudahan sholat kita ini betul-betul bisa menjadikan apa yang sudah saya ungkapkan tadi. Amin Allahumma amin. Doanya siapa? Borongan. Langsung ya. Mari kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya virus corona ya kan tidak sampai di desa-desa kita, tidak sampai lama di negara Indonesia, secepatnya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dan yang khususnya Indonesia selamat dari wabah virus corona. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala min sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan taimin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adili sultani. Assalatu wassalamu ala alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Gisna salam bisabillah. Ya Habiballah iswalana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenanlah kami semua yang hadir di majelis yang insyaallah mubarakah ini. Berikan
berikanlah kami semua yang hadir ini umur-umur yang panjang ya Allah. Berikanlah kami semua kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Kau berikan kami umur-umur yang barokah, manfaat, lalu ibadah istiqomah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semua yang hadir ini olehnya berumah tangga kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah, manfaat, ibadah istiqomah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semua yang hadir ini mempunyai anak-anak cucu kami, anak cucu yang soleh solehah, yang berkah, manfaat, ibadah istiqomah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semua yang hadir ini dengan niat tolabul ilmi ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh solehah, mukminin mukminah, muslimin muslimah ya Allah. Berikanlah ilmu-ilmu yang berkah, manfaat bagi kami, berkahi, manfaati anak cucu keturunan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semua yang hadir ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para sesepuh kami, dan dosa kaum mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami bangsa Indonesia, khususnya di desa-desa kami semua ini aman dari virus corona ya Allah. Jauhkan dari virus corona ya Allah, amankan dari virus corona ya Allah, jauhkan dari virus corona ya Allah. Berikanlah kesehatan, kemudahan, rezeki yang melimpah, ruah halalan thayyibah ya Allah bagi kita semua yang hadir ini. Dan tentunya sepulang dari majelis ini berikanlah kami keselamatan sampai rumah kediaman kami semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazakallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim da'iman